Teks cerita fabel bagian 2 struktur aspek kebahasaan memerankan isi fabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa sekalian? Semoga baik ya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali secara virtual bersama Bapak ya, Prito Windiarto dari UPTD SMP Negeri 4 Banjar. Agar pembelajaran kita lebih berkah, kita mulai kegiatan ini dengan doa ya, berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Semoga dengan doa tadi pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal. Sebelum pembelajaran, seperti biasa, Bapak ingin kalian menebak gambar ya. Ini apa kira-kira ya? Ada 5, ada apa ini, kemudian ada apa ya, nasi dan sebagainya. Kira-kira apa ya? Silakan tulis tebakan kalian di kolom komentar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.12 dan berikutnya nanti ada KD 4.12. Itu kompetensi dasarnya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran moda daring ya dengan pendekatan dan menggunakan pembelajaran saintifik ya, memanfaatkan Google Classroom, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel, kemudian mampu memerankan isi teks cerita fabel dengan cermat, serta menjunjung nilai religius, kerjasama, kritis, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Nah, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian, ciri, kemudian menceritakan kembali teks cerita fabel. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih lanjut tentang strukturnya bagaimana, aspek kebahasanya bagaimana, dan nanti pada pertemuan berikutnya memerankan isi teks cerita fabel. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita akan mulai pembelajaran. Yang pertama adalah struktur teks cerita fabel atau bagian-bagian dalam cerita fabel. Seperti kita ketahui bahwa fabel itu cerita ya yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang pelakunya itu biasanya diperankan oleh binatang ya. Nah, di dalamnya ada pendidikan moral, ada budi pekerti dan sebagainya. Nah, dalam fabel ini ada 4 bagian. Nah, dalam strukturnya ya. Yang pertama itu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu bagian awal ya, biasanya berisi apa? Pengenalan tokoh, siapa namanya, karakternya bagaimana, kemudian latarnya ya, baik itu latar tempat maupun latar waktu. Apakah di hutan gitu ya, atau di sungai, atau di danau, waktunya siang, sore, malam, dan sebagainya. Kemudian bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah komplikasi. Apa itu tuh komplikasi? Komplikasi itu konflik ya, atau permasalahan. Bisa misalnya antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, komplikasi ini kemudian nanti ujungnya atau titik paling tingginya adalah klimaks ya. Konflik yang paling tajam, paling runcing itu di klimaks. Berikutnya, setelah adanya komplikasi biasanya hadir resolusi. Ada pemecahan masalah ya. Dari tadi permasalahan, kemudian sampai ke puncak, runcingnya masalah, kemudian ada pemecahannya, ada solusinya. Dan terakhir, koda. Nah, koda ini ada bagus, tidak ada juga tidak apa-apa ya. Nah, biasanya merupakan perubahan yang terjadi pada tokoh. Misalnya tokoh tadinya angkuh, sombong, kemudian jadi baik hati. Yang tadinya jahat, juli, dan sebagainya setelah mengalami kejadian-kejadian tertentu dia pun berubah. Itu disebut kan koda. Bisa juga koda ini bermakna pesan ya, pelajaran atau hikmah dari cerita yang ada dalam teks fabel tersebut. Baik, kita akan lebih ke praktik ya. Kita lihat ini Bapak hadirkan contoh teks berjudul Gajah yang Baik Hati.
Kita mulai dari tahap orientasi. Siang hari itu, nah itu kan sudah ada latar waktu ya. Suasana di hutan. Nah, di hutan berarti latar tempat sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lain-lain. Ini pengenalan tokoh-tokohnya ada kancil, gajah, dan lain-lain. Seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, yang itu disebut dengan struktur orientasi. Baik. Berikutnya, setelah orientasi, masih ingat? Ya, betul. Bagian berikutnya adalah komplikasi. Contohnya nih, di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa berpikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa, ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat. Hai, siapa yang ada dalam kolam itu? Aku, si Kancil, sahabatmu. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar, kau mendapatkan ikan? Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Wah, bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tapi jika naiknya nanti bagaimana? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil. Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil pun mulai putus asa. Semakin lama ia berada di tempat itu, dia merasa kedinginan. Hingga sore tidak ada seorang binatang pun yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karma? Karena dia sering menjahili teman-temannya. Nah, setelah tahap komplikasi, ya tadi si Kancil tidak ada yang menolong, berikutnya ada resolusinya. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Kancil menjulurkan belalai yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Ini bagian solusi ya. Ada solusinya, ternyata si Kancil ditolong oleh Pak Gajah. Nah, akhirnya tiba di bagian akhir. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang, kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Padanya ya, perubahan tadinya si Kancil yang iseng, yang jahil, kemudian baik hati. Nah, di akhirnya di sini juga ada pesan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ini biasanya disebut dengan koda. Tadi struktur dari teks fabel. Sekarang kita ke aspek kebahasaan dari teks fabel ini ya. Yang pertama, dalam teks fabel itu biasanya ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Biasanya kalau dalam bentuk tulisan ditandai dengan tanda petik seperti ini ya. Nah, Bapak contohkan ini. Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Nah, berarti Andi mengatakannya secara langsung, maka dia beri tanda petik. Berikutnya, ada juga kalimat yang tidak langsung. Tidak langsung itu tidak diucapkan langsung kepada orang yang tuju, namun seolah-olah melaporkan, seolah-olah memberitahukan kepada orang lain. Misalnya yang tadi ya, Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Nah, kalimat tidak langsungnya, Andi mengatakan bahwa ia akan pergi ke sekolah besok. Bisa dilihat perbedaannya? Kalau di sini seolah-olah Andi berkata langsung, nah kalau yang ini seolah-olah diceritakan atau diberitahukan atau dilaporkan oleh pihak yang lain. Itu perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Berikutnya, ciri dari teks fabel dalam segi kebahasaan adalah adanya sinonim dan antonim. Nah, kita sudah belajar ya sejak SD. Apa itu sinonim? Sinonim itu persamaan makna kata ya. Misalnya ada kata sombong nih ya. Apa nih persamaan kata sombong? Oh, angkuh. Kemudian ada juga perkata apa namanya kata hemat. Oh, apa ya hemat? Misalnya
ekonomis gitu ya sinonimnya. Cantik apa misalnya bisa anggun, bagus dan sebagainya. Nah, selain sinonim ada juga antonim. Antonim itu lawan makna kata. Misalnya rajin, lawannya apa? Oh, malas. Ceroboh. Oh, maknanya lawan katanya apa? Oh, hati-hati. Sombong. Lawan katanya rendah hati dan itu yang kedua ya, di teks fabel itu ada sinonim dan antonim. Berikutnya dalam teks fabel juga biasanya ada kata seru. Oh, wah, hati-hati ya. Amboy. Aduh gitu ya. Alamak. Nah, itu contoh dari kata seru. Cara penulisannya kata seru kemudian beri koma. Oh, begitu. Oh, koma. Wah, koma. Gitu ya, seperti itu misalnya. Berikutnya yang keempat, biasanya juga ada kata sandang si dan sang. Kalau si itu biasanya digunakan untuk yang lebih kesannya negatif. Misalnya si jangkung, si gemrot, si pendek dan sebagainya, si hitam. Nah, kalau sang biasanya kepada yang makna positif, sang surya, sang raja hutan, sang penari, sang pencerah dan sebagainya. Atau di sini, nah di sini ya si kecil. Kalau sang misalnya sang prabu. Dan Pabel juga biasanya penggunaan itu ya. Berikutnya ciri yang kelima ada kata depan. Kata depan meliputi di, ke, dari ya. Penulisannya bagaimana? Tidak berangkai. Misalnya saya pergi ke sekolah, ke dan sekolah itu dipisah ya. Nah, itu kata depan. Baik. Nah, setelah kita belajar tadi tentang struktur, kemudian aspek kebahasaan dari teks fabel ini, saatnya kita tiba di latihan. Silakan Bapak akan berikan latihan. Nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar dari YouTube ini atau kalian juga bisa tuliskan di Google Classroom yang telah disediakan. Yang pertama, tuliskan struktur teks fabel. Tadi sudah ada ya, ada 4. Bisa diulangi kalau lupa lagi. Kemudian tuliskan 1 contoh kalimat langsung ya. Kalimat langsung itu yang seolah-olah dikatakan langsung kepada yang dituju. Kemudian yang ketiganya, tuliskan 1 contoh kalimat tidak langsung. Baik, berikutnya nomor 4, tentukan ya sinonim dari kata melihat. Silakan cari melihat itu persamaan katanya apa sih melihat gitu ya. Yang berikutnya menari, cari juga sinonim kata menari. Berikutnya nomor 5, tentukan antonim kata berikutnya. Hidup, apa? Silakan antonimnya apa? Semangat, nah, apa antonimnya atau lawan makna katanya. Baik, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang memerankan isi teks fabel dan lain sebagainya. Ya, kita tiba di bagian refleksi. Bagaimana? Kita tadi sudah membahas tentang struktur. Masih ingat strukturnya? Ada berapa ya? Betul, ada 4. Aspek kebahasanya masih ingat? Baik, terima kasih. Nah, bagaimana bisa dipahami pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa juga di Google Classroom. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan lebih belajar tentang memerankan isi fabel ya. Untuk kali ini dicukupkan sekian, kita akhiri dengan doa ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya telah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Apabila berkenan silakan untuk sukai, bagikan, atau langganan kanal ini. Bapak ucapkan terima kasih, tetap semangat walaupun kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.